Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 10 Januari 2024, Pekan Biasa 1. Pembacaan diambil dari kitab pertama Samuel, bab 3, ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 20. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Beersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Pembacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 1, ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea,
memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita harus mengetahui bahwa hidup kita mesti bermakna. Panggilan itu berarti melayani sesama dalam nama Tuhan. Pelayanan haruslah mengalir dari sabda Allah. Kita boleh sibuk bekerja, tetapi perlu selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Dalam doa itulah hidup kita berkualitas. Buah dari relasi kesatuan dengan Allah di surga. Semua aktivitas kita mesti terarah pada tujuan utama misi Yesus, yaitu mewartakan Injil. Begitu pentingnya hal ini, Rasul Paulus pernah menandaskan hal yang sama. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Diambil dari 1 Korintus bab 9 ayat 16. Kutipan dari Paus Fransiskus, kita harus menaiki tangga cinta melalui sesama dengan karya amal. Marilah kita berdoa. Syukur Tuhan atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah memberi aku kesehatan jiwa dan raga untuk mengisi hari ini dengan sukacita. Semoga kegiatanku hari ini mampu juga membawa sukacita dan berkat bagi sesama. Tuhan, semoga aku pun mampu tetap hidup bersemuka di hadirat-Mu selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.